Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Kurnia Putri dengan NIM 25281 dari kelas PT IK4C akan menjelaskan tentang tindakan preventif untuk kondisi fisik dalam pengelolaan kelas. Dan untuk yang pertama, kita harus mengetahui apa itu tindakan preventif. Tindakan preventif menurut Jaja Sibuan adalah suatu usaha yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dengan bertujuan untuk mencegah timbulnya perilaku yang dapat mengganggu kegiatan belajar. Tindakan preventif merupakan langkah awal yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengelola kelas. Maka, tindakan kita sebagai seorang guru, dalam setiap proses pembelajaran, seorang guru harus telah merencanakan dan mengusahakan kondisi-kondisi yang memungkinkan tercapainya tujuan pembelajaran. Dan ada pun tujuan dari tindakan preventif ini. Tujuan dari pelaksanaan tindakan preventif ini adalah untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang menguntungkan. Dimensi pencegahan dapat berupa tindakan guru dalam mengatur lingkungan belajar, mengatur peralatan, dan mengatur lingkungan sosio-emosional. Dan kita masuk ke tindakan preventif untuk kondisi fisik. Kondisi fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap hasil perbuatan belajar. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal dapat mendukung meningkatnya intensitas proses perbuatan belajar peserta didik dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran. Lingkungan fisik yang dimaksud di sini adalah yang pertama, ruangan tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Ruangan tempat berlangsungnya proses pembelajaran harus memungkinkan siswa bergerak dengan leluasa sehingga tidak berdesak-desakan dan dapat mengganggu antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Besarnya ruangan kelas tergantung pada berbagai hal di antaranya. Yang pertama yaitu jenis kegiatan. Apakah kegiatan pertemuan tatap muka dalam kelas atau kerja di ruangan praktikum? Dan yang kedua yaitu jumlah peserta didik yang melakukan kegiatan bersama secara klasikal, secara relatif membutuhkan ruangan rata-rata yang lebih kecil perorangan bila dibandingkan dengan kegiatan untuk berkelompok. Dan mengenai masalah ukuran kelas ini, para ahli menyepakati bahwa ukuran kelas yang ideal adalah terdiri dari 24 siswa. Cukup sekian video penjelasan dari saya, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ferdian dengan NIM 2520084. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh saudari Silvi. Yang B yaitu pengaturan tempat duduk. Hal yang terpenting dalam pengaturan tempat duduk adalah memungkinkan terjadinya tatap muka, sehingga dengan itu guru juga sekaligus bisa memperhatikan tingkah laku peserta didik. Dalam pengaturan tempat duduk, sebaiknya ukuran tempat duduk siswa itu jangan terlalu besar, agar mudah diubah-ubah formasinya. Pengaturan tempat duduk akan mempengaruhi kelancaran proses belajar mengajar. Untuk pengaturan tempat duduk itu sendiri bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu berbaris sejajar. Kekurangan dari berbaris sejajar ini akan ada posisi-posisi tempat duduk yang akan sulit diperhatikan tingkah lakunya. Yang kedua yaitu pengelompokan yang terdiri dari atas 8 sampai 10 orang. Yang ketiga yaitu pengelompokan tempat duduk setengah lingkaran. Keuntungan dari pembagian tempat duduk setengah lingkaran ini adalah yaitu kita akan lebih mudah untuk memantau setiap wajah-wajah tingkah laku dari peserta didik kita tersebut. Yang keempat yaitu bentuk lingkaran, dan kelima yaitu seperti di ruang baca. Selanjutnya yaitu ventilasi dan pengaturan cahaya. Ventilasi harus cukup untuk menjamin kesehatan peserta didik. Udara yang sehat akan cukup apabila ventilasinya baik, sehingga semua peserta didik bisa menghirup udara segar yang cukup untuk mengandung oksigen. Dan hal tersebut juga bisa membuat otak para peserta didik kita juga menjadi lebih rileks ketika menangkap materi. Jendela dalam ruangan juga harus bisa menjamin cahaya matahari masuk ke dalam ruangan, sehingga peserta didik bisa melihat tulisan dengan jelas, baik tulisan di papan tulis, di buku catatan, dan sebagainya. Cahaya sebaiknya datang dari sebelah kiri, cukup terang, akan tetapi tidak menyilaukan bagi peserta didik. Ketika cahaya yang masuk menyilaukan peserta didik, itu akan cukup mengganggu peserta didik dalam menyimak materi yang telah kita sampaikan dan akan memecah fokus mereka.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Arif. Sebelumnya perkenalkan, saya Hafrizal Lipoyan, NIM 2520-110. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Arif yang bagian D, pengaturan penyimpangan barang-barang. Barang-barang hendaknya disimpan pada tempat khusus yang mudah dicapai kalau diperlukan dan akan dipergunakan bagi kepentingan belajar. Barang-barang yang karena nilai praktisnya tinggi dan dapat disimpan dalam ruangan kelas seperti buku pelajaran, pedoman kurikulum dan sebagiannya, hendaknya disimpan dengan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan peserta didik. Suhenan Suparno mengemukakan kriteria yang harus dipenuhi ketika melakukan penataan fasilitas ruang kelas sebagai berikut. 1. Penataan ruangan dianggap baik apabila menunjang efektivitas proses pembelajaran yang salah satu pertunjukannya adalah anak-anak belajar dengan aktif dan guru dapat mengelola kelas dengan baik. Penataan tersebut, yang kedua, penataan tersebut bersifat fleksibel atau luwes, sehingga perubahan dari suatu tujuan ke tujuan yang lain dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan sifat kegiatan yang dituntut oleh tujuan yang akan dicapai pada waktu itu. Yang ketiga, ketika anak belajar tentang suatu konsep, maka ada suatu fasilitas yang dapat memberikan bantuan untuk memperjelas konsep-konsep tersebut, yaitu berupa gambar-gambar, model atau media yang lain, sehingga konsep-konsep tersebut tidak bersifat verbalitas. Yang keempat, yaitu penataan ruangan dan fasilitas yang ada di kelas harus mampu membantu siswa meningkatkan motivasi siswa untuk belajar sehingga mereka merasa senang saat belajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.